warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Wa qala walladzina kafaru awliya ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'alu lahum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Baitul Rahman yang dirahmati Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua bahwasanya hakikat loyalitas itu hanya ada pada sesama orang mukmin. Orang beriman hanya akan menolong, akan menjadi teman, penolong, pembela sesama orang beriman. Demikian juga orang-orang yang tidak beriman, dalam bahasa Quran itu menggunakan kata kafar. Jadi kafir itu bahasa Quran. Kalau ada yang anti dengan istilah kafir, berarti dia anti dengan Quran. Karena di dalam Quran itu ada namanya surat Al-Kafirun. Apa namanya sekarang ini orang dengar kata kafir itu kayak alergi. Ya, padahal itu adalah bahasa Quran. Dan kata Quran, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir itu mereka satu dengan yang lain saling menolong, saling membantu. Subhanallah. Ayat ini begitu jelas ketika kita melihat ini kan ayat ini kan ayat yang tertulis, teks, qaul. Nah, faktanya dalam dunia nyata itu contohnya apakah bisa kita lihat, kita temukan. Nah, yang paling gampang ya apa yang sekarang terjadi di Palestina itu. Saya tanya Bapak Ibu, orang Israel itu kafir atau tidak? Ada gak jamaah yang berani mengatakan bahwa orang Israel itu beriman? Mereka juga beriman, Ustaz. Ada yang berani begitu? Tidak ada. Sepakat bahwa orang-orang Zionis itu mereka adalah orang kafir. Pertanyaannya, orang-orang Palestina itu orang Muslim, orang beriman atau tidak? Beriman. Pertanyaannya, siapa yang membela Israel? Amerika. Indonesia tidak bela Israel. Ya, jangankan membela, membuka kedutaannya bukan. Ya. Jadi Indonesia ini lebih mending daripada Mesir. Mesir itu sudah membuka hubungan diplomatik lama, punya hubungan, artinya mau orang Mesir buka kedutaan Israel ada di Israel juga. Tapi Indonesia ini mulai zaman Bung Karno sampai zaman Prabowo ini tidak pernah ada. Jangankan membuka, pikiran untuk menormalisasi atau membuka hubungan diplomatik saja itu nggak pernah ada. Nawa itu saja nggak ada. Ya. Nah, ini karena
bangsa Indonesia itu sudah sudah diikat atau dijanji oleh Bung Karno itu selama Israel itu masih menjajah tanah Palestina, berdiri negara itu didirikan di atas tanah bangsa Palestina, maka selama itu pula bangsa Indonesia tidak boleh mengakui, tidak mau membuka hubungan dengan Israel dan tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Itu Bung Karno, dan sampai hari ini tidak pernah ada presiden yang berani membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Artinya bahwa sikap kita itu jelas memposisikan bahwa Israel adalah alladzina kafaru. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jelaslah bahwa siapa-siapa yang membela orang kafir dan siapa yang membela orang beriman. Ya, apakah orang bangsa Amerika membela orang Palestina? Tidak. Yang membela Palestina siapa? Orang Indonesia, orang Mesir, Saudi, Malaysia, semua negara-negara Islam, Iran, Yaman, ya, semua negara-negara Islam. Lihatlah siapa yang jadi kalau boleh dibilang, sesungguhnya yang menjadikan meninggalnya, syahidnya perang Gaza ini 1,5 tahun itu, yang meninggal jumlahnya hampir mendekati 50.000. Jangan dikira bahwa itu dosanya Israel saja, enggak. Pesawatnya siapa yang ngirim? Amerika, pakai pesawatnya Amerika. Bomnya siapa yang bikin? Bomnya juga bikin Amerika. Nah, jadi Bapak Ibu rahimahullah, kenapa Majelis Ulama Indonesia sampai kemudian mengeluarkan fatwa haram hukumnya kita membeli produk-produk Zionis, Yahudi, dan yang pro dengan mereka. Dan yang pro ini nanti tidak di mana-mana. Dan sekarang sudah mulai terasa beberapa yang selama ini paling banyak pembelinya umat Islam, begitu ada fatwa ini udah sepi, akhirnya udah tutup. Ya. Tapi itu kan yang kerja juga orang Islam, Ustaz. Oh, ini radong bisa kerja wong man dibayari kok itu. Kalau kita lihat sing kerja ning gone ya ning di diskotik iki Islam kabeh. Ya. PSK Islam kabeh. Jadi orang iso dibuat ukuran yang, tetapi yang jelas bahwa uang kita itu masuk menjadi ekonomi mereka. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, kita senang kalau kemudian Amerika ekonominya berantakan ya. Kalau tunggu ekonominya Amerika benar ambruk, benar ganti, supaya dunia ini tidak selalu rusak gara-gara Amerika mendominasi. Apa yang terjadi di Ukraina, apa yang terjadi, semua budi mesti Amerika. Nah, Amerika seakan dia menjadi penguasa dunia. Nah, Allah sudah memberikan isyarat, sudah dikirimkan pasukan api ya, di Los Angeles, banjir, dan terakhir sekarang ini badai salju. Ya. Nah, dan sekarang pasar sahamnya lagi anjlok gara-gara pemimpinnya yang ya si Trump ini kan Rothschildian sedikit ya. Dia ngajak perang dagang dengan Cina dan Kanada. Kanada mau diambil alih jadi provinsi, jadi negara bagian ke 51 ya. Meksiko mau diambil alih, kemudian Greenland mau diambil, terakhir Gaza. Kok enak dulu kayak bayi dewi kan loh gitu. Kita bayangkan dia ini siapa? Anggone kan ya jauh banget tapi
dia itu siapa, dia itu apa keturunannya Nabi, siapa ngerti-ngerti. Nanti Gaza akan kita ambil alih, akan kita bangun dengan yang lebih bagus. Warganya pindah saja di Mesir atau di Yordania. Nah bagi siapa Trump. Nah, benar kalau orang-orang Gaza itu mengatakan hadza majnun, Rais majnun, ya, presiden Netanyahu ya, gitu ya. Nah, Bapak rahimakumullah, maka jelaslah bahwa Al-Quran itu telah orang pernah ngapusi Quran itu. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang kafir itu akan saling membantu dengan yang lain. Israel tidak ada Amerika, dia tidak ada apa. Ya, Ukraina sekarang ini dulu zaman Biden habis-habisan dibantu. Sekarang Trump, ya walaupun bodoh-bodoh kafir ini, ini beda. Si Trump ini bapaknya ini duit dia. Ya bodoh kafir ini kafir sing rock duit. Ngamuk-ngamuk ya sama Ukraina. Larang main perang, tak bantu entek-entekan kok, malah ya orang rampung-rampung gitu ya. Kira-kira mereka tidak mau membiayai perang lagi kepada Ukraina, tinggal tunggu saja. Sementara sajane Trump itu ya karena dia kepentingannya politik, dagang ya, bisnis ya, dia lebih baik damai sama Putin, sama Rusia. Nah, Bapak rahimakumullah, maka ini mengingatkan kita bahwa ya sekarang kasus Gaza ini belum berhenti, maksudnya senjata ini belum permanen. Ini baru sifatnya sementara karena belum, perjanjiannya masih baru tahap pertama. Nah, kita berharap Bapak Ibu rahimahullah, ini masih panjang ya, masih panjang, apalagi kita lihat kehancuran yang luar biasa setelah perang berhenti, kemudian senjata orang-orang Gaza kembali ke tempat rumahnya, sudah pada hancur, sudah kehidupannya mungkin tidak memulai dari nol, memulai dari minus ya. Nah inilah sebagaimana Allah firmankan, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki dan perempuan, mereka itu satu dengan yang lain saling menolong. Nah maka sudah seharusnya kita alhamdulillah umat Islam dan negara kita ya, yang besar pemerintahan, umatnya, ormas-ormas Islam semua bersatu untuk membantu bersama-sama dengan Palestina. Insya Allah mudah-mudahan ya bahwa kalau kita meyakini bahwa pada akhirnya Palestina atau bumi Syam itu akan kembali ke tangan kaum muslimin, dan puncaknya adalah ketika nanti Masjidil Aqsa itu akan kembali ke tangan kaum muslimin, dan kemudian kaum muslimin dapat bebas ibadah, dapat bebas untuk sholat, dapat bebas untuk masuk sebagaimana kaum muslimin bebas untuk masuk ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi ya. Maka demikian juga itu pada akhirnya nanti sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala akan turun Nabi Isa di sana ya, kemudian akan muncul namanya Imam Mahdi ya, yang namanya sama dengan Rasulullah Muhammad bin Abdullah, sukunya dari Quraisy, dan ketika itu terjadi maka itu pertanda bahwa zaman akan segera berakhir ya. Tapi bukan berarti ketika ada Imam Mahdi, Nabi Isa terus dan kiamat enggak, itu masih panjang ya. Nah kira-kira kita ini menangi zaman itu apa tidak ya, wallahu a'lam ya. Kayak nenek menangi tuwek banget gitu ya, malam sakit gitu. Yes, kita ikuti saja umur kita ini. Kita ini pada 50 tahun lagi sudah almarhum ya Pak Yudi ya. Nah, maka kita pesan kepada anak-anak generasi kita, nilai ini mereka harus tahu. Jangan sampai musuh kita, teman kita itu nggak tahu rasa bedakin di musuh di lawan, di musuh di kawan. Nah, ini yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita.
Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan ini selalu diberikan kemudahan, kekuatan, tetap semangat sampai akhir Ramadan, dan insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin insya Allah. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.